body saber, headlamp KTM, mesin R25. Kira-kira kayak gimana ya tuh? Kayaknya cuma ada di Jogja ya. Oke, kita langsung masuk ke vlognya aja. Ini dia guys, motor anomali, headlamp KTM, body saber, mesin R25. Kita mau review dari depan kali ya. Oke, kita lihat secara full dulu ya. Paten coy. Oke, kita review dari depan. Di sini kita lihat kalau headlampnya itu udah diganti ya guys. Ini kayaknya bikin mounting sendiri atau dudukan sendiri kayak gini, terus pakai headlampnya KTM. Kayak cuma ada di Jogja ya gitu. Kalau untuk upside downnya kayaknya masih pakai upside downnya Saber ya guys, upside down Saber. Terus untuk spakbor depan nih sepertinya di carbon forge ya, forge carbon. Oke, kita lanjut ke kaki-kaki ya. Di sini pakai piringan PSM. Ban yang depan Super Corsa guys. Tapi ini udah kayak retak-retak sedikit, petir-petir. Nah, terus ini untuk apa sih? Kaliper depan pakai KTC Kitako. Yang apa ya? Radial atau aksial ya? Kayaknya radial ya. Oke. Jadi kelihatan padat ya guys depannya. Kita lanjut ke sini dari sektor pendinginan menggunakan radiator Bipro. Bipro-nya ini kayaknya punya R25 atau punya apa ya? Ukurannya sih kayak bukan untuk R25 ya kesana. Tapi mungkin untuk R25, cuma nggak tahu juga sih. Jadi kita lanjut ke sini untuk selang remnya pakai. Kalau di sini sebenarnya Samco ya. Samco. Nah, ini dia yang anomali ini. Mesinnya pakai R25. Jadi kalau untuk dari Saber ke R25, kalau Saber ke R25 itu sepertinya harus di custom cukup banyak ya. Kayaknya sih kalau setahuku di sini ini ada mounting ditambahin ya di sini. Mounting ditambahin, terus ya mungkin dengan segala las-lasannya kemudian baru bisa diangkut mesin R25 ini. Nah, yang bikin spesial ini juga guys, knalpotnya ini. Kalian lihat nih headernya. Normal-normal aja ya di sini. Begitu sampai sini, wah, melengkung guys. Tuh lihat tuh. Ada kayak ular. Dan pakai knalpot Austin Racing. Kebayang suaranya kalau lagi jalan kencengnya kayak gimana ya guys. Tapi emang ini motor suaranya kenceng banget sih kalau lagi jalan. Nanti kita akan tes on ya. Oke, lanjut kita ke sektor belakang ya. Oke, looknya dari belakang kayak gini guys. Mantap banget guys. Nah, di sini untuk kaki-kakinya, untuk velg dan velg depan belakang, velg depan belakangnya itu masih pakai velg standarnya ya guys. Tapi untuk bannya yang depan itu pakai Super Corsa, sedangkan yang belakang itu pakai IRC Fasti One. Jadi modelnya slick ya. Nah, halus, ban botak kok dibeli. Tapi emang ini keren sih. Kalau untuk look tuh emang paling cakep pakai yang soft compound kayak gini. Oke, kita lanjut. Kalau untuk pengereman belakang sepertinya masih pakai standar ya, Nissin. Terus ada joli pedok di sini. Lalu di stop lamp ini kayaknya udah diganti 3-in-1 ini. Tapi kurang tahu sih mereknya apa. Nah, selanjut ke atasnya. Di sini untuk ductile-nya di ini carbon forge mungkin ya. Sambil dikasih kayak krom-krom gitu. Oke, lanjut lagi sebelah seatnya. Nah, di seatnya di sini pakai single seatnya R6 ini. Entah ini nggak bisa masuk gimana caranya. Cuma ini setahu aku pakai single seatnya R6 ya. Oke, lanjut ke rantai. Kalau kata ownernya ini kalau nggak salah mereknya TK ya, atau EK Racing ya. TK Racing seperti itu. Tapi kayaknya ini antara dicat biru atau memang udah bawaannya biru sih. Oke, lanjut lagi kita ke sektor kokpit ya. Di kokpit ini
kita lihat aja langsung. Jadi di sini udah di stiker karbon, biar kelihatan nih. Nah, stiker karbon, terus di sini ada stabilizer matris ya, matris ya kayaknya, atau apa ini? Bentuknya sih kayak matris ya, tapi mungkin kurang tahu juga sih ini. Sepertinya matris. Nah, terus yang membedakan dari yang lainnya juga itu Saber ini tuh pakai stang nunduk guys. Coba lihat di depan nih. Looknya itu kayak feelnya tuh mirip kalau kalian pakai R25 stang Bipro guys. Tapi ini bukan Bipro ya, ini mereknya Scarlett. Tapi ini kayaknya udah nggak diproduksi lagi. Jadi stang ini udah discontinue sepertinya. Dulu aku juga pernah punya Saber. Kalau ada fotonya nanti akan disertakan nih. Nah itu juga pakai stang yang sama. Tapi kalau kalian memakai Saber dengan stang yang nunduk kayak gini, ini kan sebenarnya stangnya nggak gini posisinya. Ini kan posisinya dibalik ya nih. Nah sebenarnya ini tuh balik gini. Jadi ini dibalik gini. Jadi posisinya akan tinggi kayak gini. Tapi sama ownernya ini diputar ke depan. Jadinya posisinya jadi nunduk kayak gini. Oh iya, ada satu lagi nih. Speedometernya udah diganti punya R25. Oke, terus lanjut lagi ke kopling. Koplingnya ini pakai RCB apa ya namanya? E1 atau apa ya? Intinya udah diganti RCB. Dan yang kanan pakai RCB S1 pengeremannya. Oke, overall seperti ini guys bloknya. Oke, di bagian footstep ini juga udah ditambahin riser ya. Tapi risernya bukan yang riser makin naik, tapi riser makin keluar ya. Ini kelihatannya ada dudukannya di sini. Nah, terus di sini juga ada frame slider aftermarket. Terus lanjut di liverynya. Liverynya ini Red Bull KTM. Padahal ini Saber, tapi ya emang personanya kalau dilihat ya juga mirip KTM Duke ya dari depan nih. Dari lampunya aja nih udah lampu KTM kan ini. Tapi mungkin lampu KTM custom ya ini. Oke, jadi kita coba putar 360 kayak gini bloknya. Oke, yang mungkin paling ditunggu-tunggu adalah cek soundnya guys. Oke, nanti habis ini kita mau cek sound dulu, tapi kita agak maju ke depan biar kita nggak mengganggu. Oke, setelah kita review, malah kita coba cek sound. Ini mungkin part yang paling ditunggu ya. Kayak gimana sih suaranya Yamaha Saber jadi-jadian ini yang diganti mesin R25 dengan knalpot yang anomali juga ini. Kira-kira kayak gimana ya suaranya? Oke, coba kita cek sound dulu ya. Coba kita cek sound. Gila, suaranya kenceng banget coy. Kita matiin dulu, gak enak sama yang punya apa cafe. Oke, next kita mungkin akan sinematik tipis-tipis untuk Saber ini ya guys. Oke, daripada ngulang lama, oke kita sinematik dulu. Oke, sekian review singkat dari aku. Mungkin kalau kalian mau minta review, konten review motor yang selain ini, mungkin next kita mau review AR6N ya guys.
Jadi mungkin kalau kalian masih penasaran sama sabernya ini, ownernya itu Instagramnya Arif, nanti mungkin aku sertakan di sini ya guys. Jadi mungkin kalau kalian mau tanya-tanya biaya convert R25, nanti kita akan breakdown lebih jelas, langsung tanya ke ownernya. Oke, sekian konten dari aku. See you next vlog.